apa? HP dan gadget dan lain sebagainya. Apakah nanti ini pertanyaan selanjutnya? Apakah buku ini di generasi setelah kita ini akan musnah atau bagaimana menurut Bapak? Kan sekarang kan buku-buku ada di HP kata tadi Bapak kan, ada di pokoknya layanan internet dan media sosial. Apakah buku fisik ini adalah hal yang memang pikirkan dari timbulnya media sosial seperti ini Pak? Apakah memang nanti tidak ada lagi yang namanya buku cetak di masa yang akan datang? Oke, ini menarik ya sebenarnya, ya, sangat menarik. Kita memang dizamankan AI sudah. Apa aja kan nggak perlu lagi kita cari referensi, memang cari misalnya carikan referensi ini dari buku apa misalkan sudah muncul sudah. Apakah memang berguna lagi buku yang kita baca itu? Sedangkan kita perlu literasi ini. Apakah akan menumpukan akal sehat dari generasi yang datang atau seperti apa? Oke, ini menarik ya kalau kita diskusikan kayak satu segmen ini, bisa satu segmen. Tapi kalau kita berbicara pendidikan tadi saya teringat pernah baca novel judulnya The Problem with Forever ya. Itu novel berbahasa Inggris. Tapi saya coba menarik sebuah intisari pola pendidikan di dalam novel tersebut. The Problem with Forever judulnya, penulisnya tuh Jennifer penulisnya ya. Sebenarnya novel ini novel romance, novel yang 90% itu percintaan. Dan saya rasa novel ini ceritanya belum pantas dibaca oleh anak-anak. Karena kan ya ada beberapa plus lah usia gitu ya, paham aja lah itu kan, karena ini berhubungan dengan percintaan luar negeri. Tapi ada pola pendidikan di dalamnya, bagaimana pola pendidikan di luar negeri itu. Kisah novel ini adalah seorang gadis kecil yang punya sisi trauma karena kekerasan dalam rumah tangga. Saking traumanya dia tuh nggak bisa berkata-kata, saking trauma ya. Bukan bisu enggak, tapi ketika berbicara dengan orang lain dia nggak bisa karena sisi psikologis yang terganggu. Namun menariknya ketika dia sekolah di luar negeri kan, ada satu mata pelajaran yang dia wajib lulus, yaitu mata pelajaran pidato. Jadi bayangkan ya, seorang gadis kecil yang dia punya sisi trauma, nggak bisa berbicara dengan orang lain, tapi wajib lulus mata pelajaran pidato. Nah ini kita tarik sebuah kesimpulan. Ternyata di luar negeri itu ada semacam mata pelajaran yang wajib, yaitu public speaking. Beda dengan mungkin di negara kita. Bahkan negara kita terkadang mahasiswa semester 8 saja yang mau skripsi ada yang masih terbata-bata berbicara, masih bajuju gitu. Kenapa? Karena mungkin kurang dilatih ya. Nah jadi novel itu meskipun novel percintaan, tapi saya tuh melihat dari sisi perjuangannya, bagaimana dia menulis teks pidato terbata-bata ya, bagaimana dia berusaha melatih mental dia untuk berbicara, sampai ujungnya itu dia lulus sekolah karena bisa berpidato meskipun terbata-bata dan mendapatkan nilai yang lumayan ya. Meskipun nanti kalau punya novel ini saya sarankan tidak boleh dibaca oleh anak-anak ya, karena mungkin paham kalau di luar negeri kan percintaan tuh ya pesta dan sebagainya kayak gitulah gitu. Meskipun berbahasa Inggris. Nah itu yang pertama, ternyata ada mata pelajaran wajib ya, itu pidato. Yang kedua, ternyata di luar negeri itu ada kewajiban membaca buku sebelum pelajaran dimulai dan mereka wajib menarasikan. Nah itu hukumnya wajib kalau di luar negeri. Mungkin nah ini bisa kita tarik sebuah intisari pelajaran kalau ini diterapkan mungkin di sekolah-sekolah kita, atau mungkin di
tempat lembaga pendidikan kita, maka yang namanya tingkat bacaan buku itu semakin menarik untuk dibaca ya, serta suasana diskusi juga semakin menarik. Nah, kembali kepada buku cetak tadi, apakah nanti akan hilang atau tidak? Memang yang kita pandang adalah kualitas bacaannya, kualitas informasinya ya, kualitas bagaimana kita meningkatkan logika berpikir kita yang terkadang bisa kita dapatkan di buku fisik atau mungkin di bacaan-bacaan yang lain ya. Kita prediksi saja apakah nanti buku cetak akan hilang. Saya rasa tidak semudah itu. Kalau lagu tuh tidak segampang itu gitu ya. Tak segampang itu ya, buku akan hilang itu. Karena biar bagaimanapun itu, kalaupun nanti mungkin sekian ratus tahun kemudian hal-hal yang langka itu menjadi barang antik. Barang antik ya. Dan tentu tidak segampang itu untuk melenyapkan buku. Fokus kita adalah meningkatkan kualitas sumber daya diri kita, baik dalam buku fisik maupun buku-buku digital ya. Dan kalau kita coba terapkan pola pendidikan di luar negeri tadi, kita coba tiru di negara Indonesia, saya rasa keterjagaan buku fisik itu akan semakin meningkat ya. Karena biar bagaimanapun kan, lewat buku-buku, lewat kitab-kitab itu kan sudah lama. Bahkan menulis itu menjadi sebuah tradisi bagi para ulama. Teman-teman mungkin pernah baca buku Ar-Risalah. Tahu Ar-Risalah ya? Siapa penulisnya, Maula? Imam Syafi'i. Mungkin itu sudah literaturnya sudah ribuan tahun, tapi masih ada ya, hampir ribuan tahun ya. Atau mungkin Ibnu Sina, psikologi Islam ya, sudah ribuan tahun literatur ya, kurang lebih, tapi masih ada. Kenapa? Karena kualitas dalam hal menulis, dan sampai sekarang buku cetaknya masih ada. Nah, jadi seperti itu mungkin ya.